Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga anak-anak Umi semua tetap sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan dan menjalankan ibadah puasa. Serta tak lupa pula Umi doakan semoga anak-anak Umi tetap semangat belajar, terkhusus belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak Umi, pada pekan ini Umi akan mengirimkan materi melalui video. Umi harap anak-anak Umi semua menyimak video hingga selesai ya. Dan apabila ada yang tidak dipahami atau kurang dimengerti, maka dapat bertanya kepada Umi secara pribadi. Nah, untuk materi kita tepatnya ada di bab 7 halaman 143 terkait membaca teks non-fiksi. Oke, Umi akan sebutkan tujuan pembelajaran pada bab 7 ini, di mana setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak Umi dapat yang pertama mencermati judul teks non-fiksi, lalu memperkirakan isi teks non-fiksi, serta anak-anak Umi dapat menyampaikan perkiraan isi teks dan dapat membandingkan informasi hasil membaca teks non-fiksi, serta yang terakhir dalam tujuan pembelajaran di bab ini yaitu anak-anak Umi dapat menyampaikan hasil membandingkan informasi dalam teks non-fiksi. Oke, yang pertama yaitu memperkirakan isi teks non-fiksi. Anak-anak Umi semuanya Umi yakin sudah tahu apa itu teks non-fiksi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia dikenal adanya teks fiksi dan non-fiksi. Karena apa itu teks fiksi? Teks fiksi merupakan jenis teks yang penyusunannya berdasarkan daya imajinasi atau khayalan penulis, yaitu teks fiksi. Nah, isinya pun tidak terjadi dalam kehidupan nyata, itulah dia fiksi. Berbeda dengan non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi kebalikannya ya nak. Kalau fiksi merupakan teks yang berasal dari imajinasi atau khayalan, maka teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun contoh teks non-fiksi yaitu seperti laporan, karya ilmiah, artikel, berita, dan sebagainya. Oke anak-anak Umi, ketika kamu membaca sebuah judul teks, kamu dapat memperkirakan isi atau informasi yang diuraikan dalam teks yang sesungguhnya. Misalnya, kamu membaca teks berjudul Pagi di Desa Karangturi. Dari judul teks tersebut, maka anak-anak Umi akan memperkirakan atau di benak anak-anak Umi tentu sudah dapat tergambar keadaan di Desa Karangturi. Nah, itulah memperkirakan isi teks berdasarkan pikiran kamu masing-masing. Ya, jadi begitu nak dalam memperkirakan isi teks non-fiksi. Nah, untuk mengetahui atau untuk memperkirakan isi teks non-fiksi, kamu bisa mengambil dari gagasan pokok pada teks tersebut. Ya, ciri-ciri yang mengandung gagasan pokok dalam paragraf nak, diantaranya yang pertama, kalimat mengandung inti masalah atau hal yang dibahas pada paragraf. Itu nak yang pertama, ada inti masalah, ada masalah yang akan dibahas, itulah ciri pada gagasan pokok. Yang kedua, kalimat dapat berdiri sendiri tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Jadi nak, gagasan pokok itu dapat berdiri sendiri tanpa harus berpengaruh pada kalimat penjelas. Lalu yang ketiga, kalimat tidak membutuhkan kata hubung atau kata penghubung antar kalimat. Jadi nggak perlu ada kata hubung untuk menghubungkan dengan kalimat inti atau gagasan tersebut. Lalu yang terakhir, ciri kalimat pokok atau gagasan pokok, jika terletak di akhir paragraf ya anak-anak Umi ya, atau disebut dengan paragraf induktif, maka kalimat pokok ditandai dengan kata kunci yang menunjukkan simpulan. Seperti misalnya kesimpulannya atau sebagai kesimpulan,
Oleh karena itu, jadi oleh sebab itu dan dengan demikian itu merupakan kata kunci untuk gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf atau jenis kalimat induktif ya anak-anak Umi. Nah, untuk lebih paham lagi maka Umi akan kasih contoh. Nah, di sini ada sebuah gagasan pokok paragraf ya sebagai contoh ya Nak. Gagasan pokok paragraf biasanya mengandung unsur adik simba atau kita sebut dengan 5W1H. Contoh, bisa dengan apa dan di mana. Contoh kalimatnya anak ya, apa yang terjadi dan di mana terjadi, kamu masukkan rumusnya. Maka yang terjadi yaitu ayam menetas di mana, di kandang. Atau apa yang terjadi, lahar, apa di mana terjadi, di Marbau. Atau apa yang terjadi, banjir di mana, di Bekasi. Itu merupakan gagasan pokok paragraf untuk unsur apa dan di mana. Begitu juga dengan apa dan apa yang terjadi, pembuat mobil, pengawasan sekolah, nilai ulangan, sapu tangan, itu apa dan apa, atau apa dan bagaimana. Seperti yang sudah kita pelajari, fungsi dari adik simba atau 5W1H itu berbeda-beda ya Nak. Kalau unsur apa itu digunakan untuk menanyakan kejadian atau fakta, apa yang terjadi. Kalau siapa, menanyakan pelaku atau tokoh, siapa pelakunya. Nah, itulah dia Nak. Nah, di sini ada satu buah paragraf di mana kamu akan menentukan pokok pikiran yang Umi akan bacakan ya paragrafnya. Di Indonesia, musim hujan kerap diidentifikasi sebagai musim banjir. Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta maupun Medan, namun juga di daerah-daerah lain, terutama di daerah yang berdekatan dengan sungai. Penyebab banjir yang banyak ditemukan adalah budaya dan kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk tidak membuang sampah ke sungai serta berkurangnya resapan air di daerah tersebut. Maka dari satu paragraf ini kamu dapat menemukan pokok pikiran, di mana pokok pikiran itu Nak merupakan gagasan utama yang menjadi pengembangan sebuah paragraf. Di mana terletak pada contoh paragraf ini? Ada di depan, yaitu di Indonesia musim hujan kerap diindikasi menjadi musim banjir. Itulah pokok pikirannya ya. Kembali kepada ciri-ciri gagasan pokok atau pokok pikirannya itu sama ya Nak, gagasan pokok dan pokok pikiran. Jangan lupa ya persamaannya. Nah, itulah Nak dalam mencari gagasan pokok paragraf pada teks non-fiksi. Yang kedua, membandingkan informasi yang diharapkan dengan hasil membaca teks non-fiksi. Kita sudah dapat memperkirakan isi teks non-fiksi berdasarkan judul teks dengan cara menemukan gagasan ya, menemukan gagasannya. Kamu pun akhirnya dapat mengetahui isi teks berdasarkan gagasan pokok tiap paragraf. Nah, di sini kamu selanjutnya akan belajar langkah-langkah menuliskan kembali pengetahuan dari teks non-fiksi, yaitu dengan cara yang pertama, kamu harus temukan pokok-pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Yang kedua, ubahlah pokok-pokok teks tersebut ke dalam kalimat efektif. Yang ketiga, buatlah kalimat penjelas yang mengandung pokok-pokok teks yang telah kamu temukan. Yang keempat, buatlah paragraf berdasarkan pokok pikiran dan pikiran pendukung yang telah kamu siapkan. Dan yang terakhir, untuk jenis teks berita, kamu harus memperkirakan pokok-pokok berita yang meliputi rumus 5W1H atau adik simba seperti yang sudah Umi jelaskan sebelumnya ya. Nah, contoh informasi ini contoh ya Nak. Di Indonesia musim hujan kerap ini seperti teks yang tadi ya, Umi masih membuat teks yang tadi. Contoh informasinya, di Indonesia musim hujan kerap diindikasi menjadi musim banjir. Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta maupun Medan, namun juga di daerah-daerah lain, terutama daerah yang berdekatan dengan sungai. Penyebab banjir yang banyak ditemukan adalah budaya dan kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk tidak membuang sampah ke sungai serta berkurangnya resapan air di daerah tersebut. Nah, dari contoh informasi tersebut, kamu dapat perkiraan isi teks berdasarkan judul dan kamu dapat menemukan informasi yang diperoleh setelah membaca teks. Contoh ya,
Perkiraan isi teksnya itu yang ada pada teks ya nak, kalimat yang ada pada teks. Contoh, di Indonesia musim hujan kerap diindikasikan menjadi musim banjir. Lalu dari perkiraan isi teks tersebut, kamu dapat menemukan informasi yang diperoleh setelah membaca teks. Nah, Umi buat, apa sih informasi yang Umi dapat setelah membaca teks tersebut? Tepatnya pada kalimat di Indonesia musim hujan kerap diindikasi menjadi musim banjir, maka informasi yang Umi peroleh yaitu musim hujan sering diartikan menjadi musim banjir di Indonesia ya. Gitu juga dengan yang kedua, ada perkiraan isi teks di mana isinya tidak hanya di kota besar seperti Jakarta maupun Medan, namun juga di daerah-daerah lain, terutama daerah yang berdekatan dengan sungai. Maka informasi yang Umi peroleh setelah membaca teks yaitu banjir dapat terjadi di mana saja, terutama daerah yang berdekatan dengan sungai, dan seterusnya ya. Begitulah nak cara menemukan informasi. Kamu kembangkan dengan bahasa kamu sendiri setelah membaca teks. Oke anak-anak Umi, sebagai latihan Umi akan berikan tugas pada halaman 150. Perhatikan bukunya ya nak. Lakukan petunjuk berikut. Yang pertama, bukalah kembali teks perkiraanmu dari informasi yang telah kamu ketahui setelah membaca teks dampak banjir bagi masyarakat pada buku paket halaman 145. Lalu nak, yang kedua, bandingkan hasil perkiraanmu dengan isi teks yang sesungguhnya. Tulislah pokok-pokoknya dalam format berikut ini. Formatnya sama seperti tadi ya nak, yang contoh sebelumnya. Nah, kamu bisa buat seperti ini. Kamu baca teksnya, apa sih perkiraan isi teks tersebut, lalu informasi apa yang kamu peroleh setelah membaca teks, seperti contoh yang sudah Umi paparkan ya. Buka kembali halaman 145. Baik anak-anak Umi, sampai di sini penjelasan dari Umi. Apabila ada yang kurang paham, maka dapat bertanya kepada Umi. Kita lanjutkan di pekan depan. Kalau begitu, Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.